Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yosefina Anastasia Seda dengan NIM 2103030021, Program Studi Sosiologi Semester 2 Kelas A. Pada video ini, saya akan membahas secara singkat tentang Emil Durkheim yang adalah seorang filsuf sosiologi. Dalam video ini, saya akan membahas secara singkat mengenai biografi dari Emil Durkheim, ide-ide dan karya-karya serta pandangannya. Emil Durkheim adalah tokoh kunci dalam perkembangan sosiologi dan sebagian besar bertanggung jawab atas transformasi filosofi menyebar sebelumnya dari Comte dan lain-lain. Durkheim lahir di Epinal, Prancis pada tanggal 15 April 1858. Ia berasal dari keluarga Yahudi yang taat. Ia tergolong orang yang cukup pintar. Kepandaiannya dibuktikan setelah ia mampu masuk di sekolah tinggi terkemuka di Prancis. Di masanya, Durkheim hidup dalam lingkungan di mana ilmu-ilmu sosial belum mendapat kedudukan yang pantas. Menurutnya, sosiologi sudah tidak bisa lagi dipahami dalam keadaan mental murni seperti yang diperagakan oleh Comte dan Spencer. Sebab itu, ia kemudian membangun sebuah konsep dalam sosiologi yang disebut fakta sosial. Fakta sosial harus menjadi pokok persoalan bagi sosiologi. Ia harus diteliti dengan riset empiris. Pemikiran Durkheim secara umum memberikan landasan dasar bagi konsep-konsep sosiologi. Melalui kajian-kajiannya terhadap elemen-elemen pembentuk kohesi sosial, pembagian kerja dalam masyarakat, implikasi dari formasi sosial baru yang melahirkan gejala anomie dan nilai-nilai kolektif, termasuk juga tentang aksi dan interaksi individu di dalam masyarakat. Adapun bukti signifikasi abadi dari ide-ide Durkheim terletak pada sejauh mana yang mereka harus menarik minat hari ini. Fakta sosial dan model fenomena sosial total menurut Durkheim. Yang pertama, ciri-ciri fakta sosial adalah eksternalitas, kendala, dan umum. Fakta sosial memiliki kebenaran di luar individu atau pikiran siapapun. Durkheim mengemukakan fakta-fakta sosial yang merupakan pokok bahasan sosiologi sebenarnya. Model implisit Durkheim tentang kontinum fenomena sosial berkisar di tingkat ke bawah dari tingkat permukaan yang paling mengkristal sampai ke tingkat yang lebih tidak jelas dari fenomena yang paling tidak mengkristal. Adapun beberapa karya Durkheim antara lain The Division of Labor in Society, Rules of the Sociological Method, Suicide, Elementary Form of Religious Life, On the Differences Between the Natural Philosophy of Democritus and Epicurus, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Caurus the Philosophy Positive, dan ada beberapa karya lainnya. Pandangan Durkheim
mengenai bidang sosiologi industri. Dalam pandangan Durkheim, keterikatan spontan pada norma dari keterikatan paksa yang berasal dari ideologi yang dipaksakan hanya bisa terjadi ketika pembagian kerja paksa dikurangi. Klasifikasi primitif dan sosiologi pengetahuan kritik. Salah satu kritik utama sosiologi pengetahuan Durkheim meninggalkan selain kritik terhadap gaya argumennya adalah bahwa ia tidak memberikan penjelasan tentang penyebab korespondensi antara sistem konseptual dan organisasi sosial. Bentuk terkuat dalam argumen Durkheim adalah membentuk korespondensi struktural tanpa menggunakan pengalaman fisiologi untuk menjelaskan kecelakaan. Dari pembahasan secara singkat yang saya pahami di atas, saya dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Pandangan Durkheim tentang misi sosiologi adalah bahwa sosiologi harus menjadi disiplin ilmu menggunakan analisis struktural untuk mengungkapkan bagaimana makhluk sosial menentukan kesadaran tercerahkan. Berikutnya harus memungkinkan kita untuk membuat perubahan bijaksana yang akan bertahan lama. Demikian pembahasan secara singkat dan dari hasil mereview buku untuk memenuhi tugas kuliah yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu mata kuliah Teori Sosiologi Klasik yang saya ambil dari buku yang diterbitkan oleh Profesor Kenneth Thompson yang berjudul Emil Durkheim. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pembahasan materi yang saya bawakan dalam video ini. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian. Semoga dengan mengerjakan tugas ini dapat membantu dalam nilai di mata kuliah Teori Sosiologi Klasik ini. Sekian dari saya. Terima kasih dan selamat malam.